Nalika anak taksih alit dipun jagi dening tiyang sepuhipun supados anak wau lestantun gesang. Jadi rasa kasih sayang kita ya, kenapa kita menjaga anak, merawatnya, ngedusi, menjaganya, kasih makan dan lain sebagainya agar dia itu lestari, nggak mati alias nggak mati ya. Itu rasa sayang, dorongan rasa sayang dasariah seorang manusia agar dia tidak meninggal, selamat, sehat dan lain sebagainya ya. Nanging yen sampun diwasa, anak wau dipun ajak tukaran lan tukaran punika kalairaning sengit. Duh, ini katanya tresno membesarkannya. Tapi kalau sudah gede nanti diajak tukaran itu, diajak apa itu. Iki janjane tresno ora iki asli ini. Ini kok ada campur baur yang enggak jelas gitu. Nah, kira-kira ternyata ada rasa apa ya? Ini kok lama-lama saya tambah berbet ini. Dados tiyang punika namung rewa-rewa tresno dateng anakipun. Jadi dia pura-pura sebenarnya, pura-pura cinta kepada anaknya. Rewa-rewa tresno wau ugi tempelan teges. Dia juga jadi ini pemaknaan yang ditempel sekenanya. Enggak, ini demi saya tuh tadi serengen misalnya dia marah anaknya. Loh, ini bukti kecintaan saya agar dia jadi orang baik. Nah, toh bisa mendelikan apa menyembunyikan maksud tersembunyi. Aku marahi nanti marahi ruwet di jalannya nanti bikin ruwet. Nah, kita harus berusaha mengenali rasa-rasa itu nanti. Nah, ilmu ini benar-benar mengajari kita untuk jujur mengenali diri sendiri. Nanti awalnya berat, tapi kalau sudah kita nanti tahu bahwa kita itu makhluk yang jember. Nanti kalau sudah kita mengakui bahwa kita itu benar-benar makhluk yang penuh motif, penuh pamrih, penuh nanti baru konangan itu nanti. Nah, itu nanti ada setelah nanti memang kadang ini rata-rata orang normal itu belum siap mengenali diri sendirinya. Rata-rata orang itu kenapa menganggap dirinya itu dia masih menjaga saya ini orang baik. Mesti gitu. Karena itu yang membuat dia tegak sebagai manusia. Jadi, nah ini pengenalan ini bahayanya kawruh jiwa ini nanti akan bisa membuat Anda pada posisi bahwa tapi nanti itu juga terproyeksi ke orang lain. Ternyata ini langkah paling awal agar Anda bisa bahagia. Itu harus jujur dulu. Kira-kira begitu ya. Nah, ini saya lanjutkan. Rewa-rewa tresna wau ugi tempelan teges. Yen rewa-rewa tresna punika konangan yen dede tresna saestu tiyang lajeng sumerep raosipun piyambak anggenipun ngajeni anakipun. Inggih punika kangge garan pensiun lan garan moncer. Mila tiyang punika mboten saged ngraosaken raosipun anake jalaran kaling-kalingan gegayuhanipun inggih punika tandon pensiun lan garan moncer. Akhirnya karena anaknya itu menjadi menjadi sandaran akan kegayuhannya tadi yang disembunyikan tadi. Akhirnya dia tidak bisa mengenali rasa anaknya. Begitu juga si anak, tandon pensiun punika raosipun mekaten. Yen anakku wasis lan duwe ijazah dhuwur lan duwe jabatan dhuwur lan duwe pametu dhuwur, yen aku wis tuwa lan wis ora bisa nyambut gawe lan isih butuh mangan lan isih butuh wuwuh bojo alias tambah bojone, banjur anakku mensiuni aku. Nah, kira-kira gitu. Lah garan moncer mriku raosipun yen anakku ijazahe dhuwur, jabatane dhuwur, aku katut dhuwur. Mila wonten nggen sesrawungan tiyang punika raosipun ngumukaken anake mekaten. Ki lho anakku, sekolahe ning STT. Mase
dados hakim, jadi hakim di Kalimantan. Mbak Yune jadi dokter neng Yogyo. Nah. Kira-kira gitu, rasanya seperti itu. Akhirnya dia sangat membanggakan ini. Nanti kalau dia gagal, dia kita marahi gara-gara apa? Dia ngeluput ke, membuat cita-cita saya itu gagal. Yang kita marahi, padahal yang punya cita-cita kan kamu. Kok yang dimarahi anakmu? Akhirnya anakmu itu sebatas garan moncer dan tandon pensiun. Sehingga kamu menghargai anakmu itu atas dasar kegayuhanmu tadi, keinginanmu tadi. Sehingga kamu mencintai anakmu itu atas dasar kegayuhanmu tadi. Apakah dia memenuhi keinginanku atau enggak? Dia membantu cita-citaku atau enggak? Sehingga kita menghargai anak kita sebatas itu. Anak kita akhirnya berbalik menghargai kita juga hanya sebatas itu. Kira-kira begitu. Itu rasa yang bolak-balik kok. Jadi kalau kamu tujuannya seperti itu, ya begitu juga anakmu begitu. Kira-kira begitu ya. Yen sampun sumerep dateng raosipun piyambak, anggenipun ngajeni dateng anakipun, tiyang lajeng sumerep dateng tegesipun nesune piyambak dateng anakipun, ingkang boten minggah kelas wau. Tegesipun nesu wau mekaten. Nah, akhirnya bisa memaknai teges apa makna marahnya tadi ya. Aku nesu menyang anakku oleh ora munggah kelas. Oh, ternyata aku tadi marah itu gara-garanya anakku tadi nggak membantu keinginanku. Makanya aku marah. Lah kalau dia sudah bisa jujur seperti itu, nesunya itu alasannya konangan, apa rasanya itu konangan. Makna marahnya itu oh iya pantes ya aku ki marah. Lah saya itu sudah ngandalkan anakku kok dia gagal ya tak marah. Padahal nanti lama-lama kita setelah bisa memaknai rasa marah kita akhirnya kita loh, ya yang punya cita-cita aku kok yang sama marahi anakku. Oh iya ya. Ya ini sing salah aku berarti. Terus nek tak marahi anakku emang jadi dia terus baik gitu. Nanti itu jadi siklus. Karena saya marah ke anak saya, akhirnya anak saya marah ke saya. Akhirnya dua-duanya marah. Cita-cita saya mendidik dia untuk belajar itu gagal. Dan dia akhirnya juga nggak mau belajar. Akhirnya gagal semua. Akhirnya gagal keinginanku. Habis itu timbul rasa benci di anak. Timbul rasa benci di aku yang memarahi dia karena dia nggak memenuhi keinginanku. Akhirnya jadi tukar-tukaran. Nanti kalau sudah besar tukaran sendiri tuh. Bapak sama anaknya itu. Tapi awalnya tapi atas dasar cinta. Atas dasar cinta. Nah, akhirnya itu kayak tempelan teges lagi, tempelan makna yang dicemena. Dia makna. Akhirnya dia tidak mengenal rasanya sendiri dan akhirnya dia tidak mengenal rasanya anaknya. Kira-kira begitu ya. Nah, ini udah semoga satu lembar lagi ini. Udah. Jadi akhirnya dia bisa nyata dan nanti akan bisa tahu secara nalarnya, ketemu nalar gitulah, kenapa kita marah kepada anak. Nah itu hambatan terbesar mengenali rasa kita adalah tadi, tempelan teges. Yang menutupi kita mengenali rasa-rasa kita sendiri. Entah itu rasa marah, rasa malu, rasa terganggu dan lain sebagainya. Yen tiyang kepleset gegayuhanipun mangke lajeng nesu punika nuntut miturut yang tian kepleset gegayuhan mongko lajeng nesu punika runtut miturut aturan alam wonten nggen sebab lan kedadosan. Jadi gini, kenapa dia marah? Karena cita-citanya digagalkan oleh anaknya. Nah, berarti itu baru masuk nalar. Oh, dia marah gara-garanya dia punya cita-cita yang diproyeksikan ke anaknya, dia enggak menjalankannya, ya itu kemudian saya marah. Nah, itu baru benar. Itu berarti nalarnya gitulah kira-kira gitu. Oh, kamu marah gara-gara ini cita-cita kamu diplesetkan oleh anakmu. Menurut aturan alam dan
teka nesu dhateng ingkang dipun tresnani punika mboten runtut. Jadi kamu marah kepada seorang yang kamu cintai itu juga nggak runtut. Kira-kira gitu ya. Jalaran nesu punika asalipun saking kabodohan lan tresna punika asalipun saking mangertos raos. Dados nesu punika bodho. Nah, kira-kira ngono. Soalnya dengan tadi Bu. Nesu punika jalaran asalipun saking kebodohan tresno. Nah, kalau tresno itu asalnya adalah mengerti akan rasanya anak. Sedangkan marah itu gara-gara karena bodoh, nggak kenal rasanya anak. Kira-kira begitu ya. Yen sampun sumber datang tegesipun nesunipun piyambak datang anakipun ingkang boten minggah kelas, tiyang lajeng sumerep raosipun anakipun ingkang sami plek kalian raosipun piyambak jebul anak punika anggenipun ngajeni dateng tiyang sepuhipun ugi kangge garan moncer lan prabot kangge nyekapi butuhipun. Dados raosipun anak lan tiyang sepuhipun punika sami. Jadi kayak gitu. Jadi bolak-balik ya. Jadi rasanya orang tua yang tadi nggak jujur tadi ternyata mencintai anaknya sebatas untuk memenuhi cita-citanya. Akhirnya dibalas oleh anaknya juga nanti menghargai orang tuanya juga sebatas untuk tujuan pribadinya juga begitu. Akhirnya bolak-balik. Sumerep raos sami kados mekaten punika raosipun damai. Akhirnya kita tahu, akhirnya kita bisa mengenali motif kita sendiri dalam mencintai anak. Kita kawruh jiwa tidak mau, kemungkinan kamu nggak apa-apa mencintai anakmu dengan biar dia bisa meluluskan cita-citaku, nggak masalah. Tapi harus dikenali bahwa Anda harus jujur dengan motif-motif Anda sendiri dan nanti akan ketemu rasa yang sama bahwa anak saya itu juga menghargai saya juga atas dasar itu. Sehingga ketika kita bisa merasakan rasanya anak dan rasanya kita, ternyata rasanya sama plek. Dan raos dame kados mekaten punika raos tresno utawi saking dados yen tegesipun nesu punika dipun sumerepi raos nesu punika sirna lan lajeng raos sih ingkang tanpa wates lan tanpa syarat gitu. Jadi nanti kita akan bisa mencintai anak dalam kondisinya yang tadi. Apapun tadi. Ketemu setelah kita jujur terhadap rasa kita sendiri. Yen sampun kraos dame senajan tiyang punika nyrengeni anakipun ingkang boten minggah kelas nanging anggenipun nyrengeni raosipun dame. Nanging dame menika cocok raosipun kalih raosipun lan ungelipun inggih punika raos mekaten. Bocah dinggo tandun pensiun dijagak-jagakne teko marai cita-citaku gak ambiar kok. Padahal aku dewi wis tidak bisa mencapai cita-citaku. Nah, akhirnya dia konangan sendiri. Oh iya. Akhirnya damai dengan nesunya sendiri. Oh. Oh jebule aku ki ngono kuwi. Kira-kira gitu ya. Kosok wangsulipun srengen boten damai punika ingkang mujudaken ungelipun raos boten cocok. Srengen boten damai punika raosipun bocah diperdisregep dikon sinau dikon gelem gendeke wases nek misalnya dia pinter ya untuk dirinya sendiri kok angel menah ini sudah itu enggak nalar tuh. Kira-kira begitu ya. Nah, yen anakipun wasis awakipun piyambak rak moncer punapa moncer punika dudu punapa-punapa kados mekaten wujudipun sengen damai. Yen sedaya raospun piyambak dipun teliti tegesipun inggih punika tiyang ajeng kaos damai lan kraos bejo kados mekaten wujudipun kawruh jiwa ingkang dipun sinau dening sak kanca-kanca. Dados kawruh jiwa punika boten murukaken kejawi kaos bejo. Jadi nanti
ada metafornya ya. Jadi bahagia itu perasaan damai. Perasaan damai tidak lagi berselisih dengan sesuatu yang dirasakannya dan tidak lagi berselisih dengan sesuatu yang di luarnya. Wis damai. Kira-kira begitu ya. Nanti gambaran kasarnya nanti itu akan didalami di belakang. Gerombolanipun sinau kawruh jiwa dede pangkepelan. Jadi kawruh jiwa itu sebenarnya bukan perkumpulan. Mila mboten wonten pengurus lan warga. Jadi nggak ada pengurus dan anggotanya. Mboten wonten arto pangkal, nggak ada iuran. Mboten wonten anggaran dasar, tidak ada anggaran dasar rumah tangga. Terus mboten wonten ikatan punapa-punapa. Dene ingkang wonten namung panitia kawruh jiwa punika namung alamat kangge nggampilaken sesambetan. Jadi hanya untuk memudahkan berhubungan, kira-kira begitu ya. Nah, saya rangkum sedikit ya. Jadi kira-kira begitu. Gambaran kasarnya tentang kawruh jiwa. Kawruh jiwa adalah kawruh tentang sesuatu yang enggak kelihatan dari diri manusia. Bernama jiwa tadi, jiwa kan enggak kelihatan ya. Tapi jiwa yang enggak kelihatan itu bisa dirasakan. Sehingga adanya itu kita percaya dan kita merasa itu ada. Sehingga kawruh jiwa adalah kawruh tentang sesuatu yang kita rasakan dan itu ada. Kira-kira gitu. Sehingga kawruh jiwa adalah kawruh tentang rasa kita sendiri ya. Kawruh raos. Kedua, kawruh jiwa itu bukan ajaran normatif, bukan ajaran agama, dia bukan larangan maupun anjuran, kira-kira begitu ya. Dan yang ingin dicapai dari kawruh jiwa adalah nanti rasa bahagia. Kawruh yang akan mengantarkan kebahagiaan yang tidak bergantung kepada tempat, waktu, dan keadaan. Jadi nanti, dan dia harus dimulai saiki, kene, ngene. Sekarang, saat ini, dan kayak gini. Kira-kira gitu ya. Jadi kawruh jiwa itu berusaha mengenali dirinya sendiri, atau sering disebut sebagai kawruh pangawikan pribadi. Yang berusaha mengenali arti, mengenali dirinya sendiri, bukan diri orang lain, karena tidak bisa diajari orang lain. Jadi harus kamu kenali diri sendiri yang sedang berpikir apa, yang sedang merasakan apa, yang sedang berkeinginan apa, dan sedang bertindak apa. Kira-kira begitu. Mungkin itu dulu Mas Dul sebagai pengantar. Nanti ini sangat umum, gambaran sangat umum tentang kawruh jiwa. Nanti kita akan masuk di bab-bab yang lain yang nanti kita mulai masuk kepada sifat-sifat dari aspek-aspek terdalam kita ya. Nanti ada keinginan, ada bagaimana proses berpikir, kemudian hukumnya keinginan, hukumnya rasa, gitu-gitu. Yang itu ternyata nanti bisa dicari aspek-aspek universalnya yang itu mungkin bisa di pertemuan mendatang. Mungkin begitu, Mas Dul. Terima kasih.